Pesan saya satu, benerin sholat fardu dan berdoa sehabis sholat fardu supaya Anda dipanggil ke tanah suci. Demi Allah, nanti Allah punya sejuta macam cara mengabulkan doa. Tanya orang kaya, belum tentu mereka berangkat umroh. Kalau ditanya, ayo umroh, nanti kalau mobil aku, nanti kalau tender jadi, betul nggak? Nanti kalau saya udah dicabut nyawa dulu. Nggak ada yang mulai kayak gitu kan? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai berangkat tanah suci, ada orang spesial di mata Allah. Terus, nah, ini saya akan membahas sholat versi, bukan versi agama, tapi versi ilmu pengetahuan, psikologi, kesehatan dan sebagainya. Bukan versi agama. Kita lihat, maaf ini bahasanya rada tinggi. Bahasanya gini Pak. Ini ada yang disebut dengan tiroid. Tiroid ini alam ruh sama warna alam itu bersinergi. Ini kalau bahasa pengetahuan. Jadi warna biru muda waktu semua mempunyai rasa berkaitan komunikasi dan rezeki. Mereka yang tertinggal sholat subuhnya berulang-ulang, maka lama-lama akan menghadapi masalah komunikasi dan rezeki. Ini kalau saya bahasakan ke bahasa sederhana itu gini Pak. Allah itu transfer rezeki, ilmu, jodoh, komunikasi, hutang lunas dan sebagainya, termasuk kesembuhan. Kapan transfernya? Transfernya pada saat orang rukuk dan sujud, orang sholat subuh berjamaah di masjid. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, orang lagi sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak Ibu lagi ngapain? Masih apa? Masih tidur. Perhatikan, tatkala tidur itu roh dan jasad terpisah alias bermimpi. Tatkala terpisah roh dan jasad bermimpi, Allah mau transfer rezeki kepada Anda Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Karena sistem rohani Anda belum sistem lagi rukuk dan sujud, maka rezeki itu tertolak lagi ke langit. Jadi siapa yang menolak rezeki? Diri kita, sistem kita. Ada 3 waktu yang saya tampilkan di komunitas PMM, tahajud, sholat fajar dan subuh. Saya mau cerita Bapak Ibu, ada seorang pengusaha sukses, sahabat kita gak banyak duitnya 5 triliun. Dia turun di hotel mewah. Kelebihannya Bapak Ibu, kebiasaan dia tidak dikerjakan orang normal. Dia biasa habis sholat isya langsung tidur, dan dia jalan-jalan jam 3 malam. Habis tahajud turun dari hotel mewah, di depan itu ada tukang becak. Pak sini, antar saya Pak ke alun-alun. Berapa? 70.000. Oke Pak. Dari sekian tukang becak, kenapa tukang becak itu yang terakhir? Inilah spesial dari Allah. Di perjalanan cerita singkat, tukang becaknya 20 menit, 15 menit lagi menjelaskan, Pak mohon maaf, gimana kalau Bapak saya pindahin ke teman saya? Loh, Bapak mau ngapain? Saya mau sholat subuh. Wah, sholat subuhnya nanti aja baru sama saya. Gampang, Gus Pak, selesai kita jalan-jalan. Terus dia ngomong, Pak, Gus Pak, Bapak tak tambah deh, Bapak tak tambah jadi 700.000. Kalau Bapak itu mata duitan, nah boleh kalau 700.000. Ini kalau mata duitan. Dia tidak Bapak Ibu. Dia ngomong, Pak, 700.000 bagi saya tukang becak besar, bisa beli istri dan anak saya. Tapi mohon maaf, saya bukan hanya kerjakan sholat subuh, saya mengerjakan sholat fajar. Dan sholat fajar sama pahala yang jangan sama dengan bumi dan istrinya. Oh Pak, si pengusaha kaya ini ngomong, Pak, saya kaya tapi miskin ilmu. Bapak miskin tapi kaya ilmu. Mari Pak kita sholat. Habis sholat masih ada yang nyesek di pengusaha itu. Dia pakai sepatu, dia rangkul dia. Pak, mohon ada permohonan saya terakhir, tolong jangan ditolak. Apa? Saya mau ngajak Bapak berangkat haji P16 gratis. Satu VIP sekarang haji berapa? Tahu lah 150 kali 5 750. Kalau tukang becak namun 750 berapa puluh tahun? Ini yang disebut percepatan. Saya lanjut Pak. Ini kalau orang sholat zuhur. Orang sholat zuhur dari segi kesehatan akan penyakit di sekitar ini, frekuensi mulut, hati dan pencernaan, bawaannya ceria. Jadi orang yang telat sholat zuhur nggak enak dilihat kalau saya telat. Kayak orang sakit perut Pak. Dan tadinya di sekitar ini. Perut ya berulang-ulang. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang yang sakit, kalau dia sakit stroke, jantung, diabetes, yang enggak sungguh-sungguh udah bolak-balik ke dokter silaturahmi, tanya, Pak, Bapak agamanya apa? Islam. Gak ada yang salah dengan dokter, gak ada yang salah dengan obat, tapi perhatikan cara ngeberesinnya. Dia datang, maaf Pak, Bapak Muslim. Pak, mohon maaf kalau saya bertanya, Bapak kenal nggak 10-20 tahun terakhir sholat tepat waktu di masjid? Tidak, udah kenal. Yang kedua, langsung keluarin 10 daftar dosa besar. Bapak 10 tahun 20 terakhir kenal nggak riba? Kenal nggak korupsi?
Ini Bapak Ibu, orang-orang berpenyakit bukan karena pola makan, karena satu pola dosa. Selagi dia tobat, selagi dia belum tobat, sampai kapanpun bahkan sampai meninggal, penyakit itu nggak akan diangkat. Allah tunggu dia tobat. Makanya benerin dulu sholatnya, tobatnya, harta-hartanya keluar sebelum dia meninggal. Bersihkan, nanti Allah akan angkat penyakitnya. Gara-gara dia penyakitnya bersih, dia rajin sholat, duha, tahajud, insya Allah tuh dia sembuh. Itu adalah sebagai rasa Allah terhadap dia, karena dia sudah memantaskan diri. Sholat asar. Nah, ini ada sinetron Cinta Sungguh. Tapi soalnya ini panjang videonya, saya kasih di seminar. Ini Bapak Ibu yang belum nikah, Bapak Ibu mau lamaran, mau terima lamaran, nah, syaratnya ikutin video ini. Itu bagus banget. Termasuk Bapak Ibu punya anak yang angin sholat subuh, nah itu caranya gimana? Sambil promosi ikut di seminar, gratis kok seminarnya. Dan itu Bapak Ibu 8 jam itu detail Bapak Ibu bab sholat, duha, tahajud, termasuk bagaimana Anda jadi pengusaha, bagaimana Anda punya omset sekian M, kita ubah. Terus sholat asar. Nah Bapak Ibu, sholat asar ini warnanya ke kreativitas. Jadi kalau saya biasa kalau ke seminar jam 2 itu wajib tidur. Kalau kamu saya tolak dulu, karena itu hak saya untuk saya tidur. Karena selain sunnah, selain untuk menyehatkan. Karena tatkala tidur di siang hari Bapak Ibu, otak itu butuh regenerasi sel, butuh istirahat, dan itu bikin awet muda. Terus Bapak Ibu, kalau di jamaah saya terserah kalau Anda, saya biasa melarang orang jamaah habis sholat asar tidur. Ada 2, habis subuh sama habis asar. Nah kalau Bapak Ibu tidur, ini kalau Anda mau usaha uangnya karyawan, sebelum asar usahakan suruh tidur aja. Enak banget ya kalau karyawan kayak gitu. Tidur, bukan ditidurin, disuruh tidur, istirahat 1 jam aja. Anda kerja habis sholat asar, luar biasa, omset Anda bisa naik 10 kali. Pasti, silahkan buktikan. Terutama yang bisnis berbau kreativitas, IT atau apapun itu, karena disitu menghadirkan kreativitas yang luar biasa tinggi. Silahkan. Ini dari versi dari teman-teman Pak, dan itu bersinergi dari muamalah. Terakhir, maghrib. Ini bagi yang percaya lagi, silahkan. Maghrib. Kenapa waktu maghrib kata nenek moyang kita dulu anak-anak gak boleh keluar rumah? Betul apa betul? Dari segi ilmu pengetahuan ternyata betul Pak. Kenapa? Karena waktu menjelang maghrib ini karena spektrum warna waktu ini menghampiri frekuensi jin dan iblis ini bermanfaat. Jin dan iblis waktu itu bertenaga karena mereka beresonansi dengan alam. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi sholat mau menjelang maghrib, kalau lagi di jalan berhenti cari masjid sholat dulu berjamaah. Kalau masih ngeyel kasih tetap. Kalau Bapak Ibu mau alamiah, Bapak buktikan boleh. Ini yang mau alamiah. Kalau yang berani boleh. Ambil kamera digital, bukan kamera handphone yang resolusinya 10 megapiksel. Jadi saya pakai. Kubur video. Anda aja kalau yang berani gitu, foto aja ukuran cepet. Gitu. Lihat hasil kamera Anda. Di situ ada bulat-bulat bukti. Anda zoom, saya nggak usah komen. Anda komen sendiri. Disitulah yang disebut dengan resonansi dengan alam. Di situ menjelang waktu jin iblis turun luar biasa. Makanya sekali lagi menjelang sholat maghrib usahakan sudah ada di masjid. Terakhir sholat isya, kalau sholat isya bawahnya damai, gelisah. Kalau pas bawahnya gelisah. Selanjutnya Bapak Ibu, jika kita sekuat tenaga berhenti menunggu, jika kita sekuat menunda sholat berarti kita menunda keperluan kita sendiri. Karena Allah juga akan menunda rezeki, menunda terkabulnya doa, menunggu datangnya jodoh, tapi Dia tidak akan menunda datangnya kematian. Nah Bapak Ibu, nah kalau ini mah yang terbaik. Ini salah satu target masjid VIP kita. Ini di Malang, saya lupa masjid di Ponorogo kalau nggak salah. Subhanallah nih, masjidnya seperti ini, karpetnya, jamaahnya 5 parut itu 5 sampai 6 sok. Saldonya 1 miliar, itu dibiayai sama pengusaha juga, properti dari Malang. Itu dia ngambil sama seperti beliau di sini dari Madinah, lulusannya hafal Quran. Terus masjidnya luas, agak luas. Ini juga sama. Ruangan kecil ini AC-nya 6. Dan itu luar biasa Pak. Yang menjadi masalah, kenapa jemaahnya banyak terus? Itu yang menjadi impian saya. Dan ini salah satu contoh. Dan itu saya share kepada teman-teman di kampung-kampung. Baik Bapak Ibu, kalau saya ngajak jemaah belajar untuk selalu sholat. Bapak punya Pak kuliner, jangan hanya membuat kuliner, sekali-kali sholat. Caranya gini, Bapak Ibu mau jemput anak sekolah. Di mana tuh sekolahnya? Dekat sekolah ada masjid nggak? Nah usahakan sholat dulu di situ. Asal nanti jemput anak SMP dekat masjid nggak? Nah sholat asar di situ. Itu yang disebut terus sholat. Kalau Bapak warga Lamongan, usahakan
selama hidup Anda minimalkanlah 50 masjid yang pernah Anda jelajahi. Di situ Bapak Ibu akan kenal dari imamnya, dari jamaahnya, dan sebagainya. Saya kasih contoh dari segi jamaah. Ini impian saya Bapak Ibu di Indonesia. Saya bicara tentang satu daerah. Kalau Indonesia mau berjamaah sebanyak ini, saya cuma jempol Bapak Ibu. Ini contohnya. Sekali jamaah nggak usah banyak-banyak, cukup 500.000 orang yang keren. Ini terjadi Pak. Nih. 500.000 orang Pak jemaah. Jalan raya. Ya, masjidnya kecil tapi jamaahnya itu luar biasa, soknya lurus. Coba kalau di Jakarta seperti ini Pak. Ini dari segi jamaah. Mereka begitu semangat. Cuma yang menjadi masalah gimana cara semangatnya? Mereka harus punya ilmunya dulu, visi, semangat. Hingga kalau visinya sama Bapak Ibu, dimanapun waktunya sholat ada sistem yang menggerakkan dia mau sholat berjamaah. Itu salah satunya. Saya masuk ke bab yang lainnya. Saya masuk ke bab sedekah. Bisa lewat-lewat. Nanti masuk ke bab sedekah. Nah Bapak Ibu, saya mau nanya yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu punya uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, mana yang bisa sedekahin? Ada di surat Al-An'am di surat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dirasa nanti kalau wassalamualaikum. Barang siapa yang berbuat kebaikan Allah ganti 10 kali lipat. Bapak percaya Pak? Tapi kenapa nggak dipraktekkan? Bapak persis yang ada di video ini. Nah ini videonya lucu banget. Nah, maaf bukan untuk menyindir, emang untuk disindir. Kita harus ikhlas. Nah ini. Bapak infak nonton 1.000 ya Allah. Gue banget ya. Yang benar itu sedekah kayak gini Pak. Nah, ini cara sedekah yang benar. Ini bagi yang percaya besok praktekkan. Nah, seribunya di depan Pak. Terus dilipat. Nah, itu. Saya sedikit cerita, ada 10 video tapi saya kasih besok di seminar karena waktunya panjang. Saya mau cerita tentang Kun Fayakun. Ceritanya persis kayak gini, ada pengajiannya judulnya Kun Fayakun. Ada seorang bapak-bapak datang taruhlah ke masjid ini, naik Vespa. Yang menjadi masalah gini, tatkala ada bensin, dia taruhlah 5 kilo dari masjid. Tatkala ada bensin, ini kayaknya cuma cukup sampai ke masjid, tapi pulangnya walau-walau gitu. Dan dompet cuma tinggal 5.000. Saya bertanya Pak, kalau ini dialami Anda, kira-kira itu duit 5.000 mau dibeliin bensin apa sedekah dulu? Kalau jawab, wah masih normal otak. Beli bensin. Dia tidak Pak, dia ikut pengajian dulu, duitnya masih ada. Setan para perjalanan aku. Siapa setan? Marketing profesional dan gak pernah ngedon, itulah setan. Makanya setan itu cari kawan luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya ikut pengajian kayak gitu. Cerita singkat pas pengajian, muter kotak infak. Nah bapaknya taruhlah di sini, kotak itu mau muter sih. Setannya udah datang dulu, jangan belanja. Masukin kotak ini Pak, habis bensin jalan lo gemporin aja 5 kilo kan. Luar biasa maksudnya tuh setan. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar cemplung itu. Habis Pak di dompet 5.000 untuk beli bensin. Muter. Pengajian selesai dia pulang. Dia nyalain motor Vespa, wah, lumayan masih bisa. Baru 100 meter Pak, gedar, habis Pak. Ya sudah, apa yang terjadi? Doronglah jadi fitness. Baru 100 meter datang mobil hijau.
Pak, kenapa motornya? Oh, habis bensin. Ya sudah Pak, dikunci. Ayo kita bantu. Mohon maaf Pak, nggak punya duit, habis duitnya. Ya sudah Pak, biar saya bayarin. Oke Pak. Akhirnya dia nyari ke kota karena jam 10 malam dia dapat, terus dapat. Nah, yang menjadi masalah kalau belum terjadi diskusi. Di sini gue diskusinya. Si tukang mobil kijang ini nanya sama tukang Vespa, Bapak, biasanya kalau kenalan suka nanya berapa anak kan? Anaknya berapa? Alhamdulillah Pak, anak saya 3. Oh, enak ya Pak, anaknya 3. Loh, Bapak kenapa? Tukang Vespa nanya ke tukang kijang. Nah, saya juga alhamdulillah 25 tahun menikah, belum punya keturunan. Oh, ya, tapi nggak apa-apa Pak. Bapak nggak punya keturunan, yang penting kan Bapak punya kijang. Iya, saya punya kijang, tapi keturunan masa mau tukeran gitu. Kijang sama anak. Cerita singkat, ketemu lagi motor, dicupin isi 3 liter. Yang menjadi masalah closingnya bukan di situ Pak. Si tukang kijang ini keluarin ada amplop isinya bonus, saya nggak tahu berapa. Orang ini ngomong, Pak, hari ini saya dapat bonus, saya nggak tahu ini isinya bonus ini berapa. Bonus ini nggak tahu berapa. Tapi hari ini saya sedekahin ke Bapak. Saya cuma minta satu, tolong doakan saya sama istri sama anak Bapak dan Bapak, doakan saya biar saya dapat banyak keturunan seperti Bapak. Subhanallah. Baik Pak, tolong jangan dibuka di sini biar saya lebih menjaga ikhlas saya. Oke, pulang dulu Bapak Ibu. Sampai rumah penasaran, mau tahu berapa isi amplopnya? Isi amplopnya adalah 5 juta rupiah. Di situ ada di Al-Quran, ada di nomor 245. Siapa yang memberikan pinjaman padamu, pinjaman yang terbaik, maka di situ Allah akan melipat gandakan. Terakhir Bapak Ibu, nah terakhir mohon maaf bisa dimatiin Pak lampunya untuk saya buat sabar. Bapak Ibu tidak akan sukses kalau Bapak Ibu belum bisa berbakti kepada orang